Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan konsep basis data. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-11. Dimana di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang materi query lanjutan dari pertemuan 10. Kita membahas tentang query DDL. Di sini kita akan belajar tentang query DML, data manipulation. Di sini kita akan mempelajari beberapa submateri, yaitu definisi, kemudian insert data ke dalam tabel, kemudian select tabel, select data yang ada di dalam tabel, kemudian update, mengubah data di dalam tabel, kemudian delete, menghapus data di dalam tabel, dan join, menampilkan data di banyak tabel, lebih dari satu tabel. Definisinya, jadi DML itu merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti masukkan, merubah, dan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek di dalam database tersebut. Ya, perintah-perintah yang akan dibahas di sini adalah insert, select, update, delete, dan join. Pertama adalah tentang insert data in tabel. Jadi insert tabel itu, fungsi insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel di dalam database. Oke, di pertemuan ke-10 kelas 10 kita membahas tentang bagaimana membuat tabel. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau mengisi tabel itu dengan data-data. Nah, di sini contohnya adalah memasukkan data ke tabel data mahasiswa. Kita meneruskan perkuliahan minggu kemarin, oke? Nah, sintaknya itu insert into data mahasiswa. Insert itu perintah insert, memasukkan into ke dalam data mahasiswa. Ini adalah tabelnya. Kemudian ada atributnya juga dimasukkan, tapi nggak usah memakai tipe data juga. Ini cuma atributnya saja dideklarasikan di sini. Ada ID, name, sama nama. Values itu adalah nilai yang akan dimasukkan ke dalam tabelnya. Itu ada satu itu untuk ID, kemudian name. Oke, ini kebalik. Harusnya name-nya di sini, kemudian habis itu nama. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian langkah-langkah melakukan aksi dalam MySQL itu adalah yang pertama, masuk ke tabel data mahasiswa, klik tabel data mahasiswa, kemudian klik SQL, klik menu SQL, kemudian paste ini ke dalam SQL sama seperti perintah di DML tadi, kemudian klik go. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke. Jadi begini teman-teman, sebenarnya untuk memasukkan tabel ini banyak banget caranya. Ada yang lewat sintaks kemudian memasukkannya di SQL, ada yang lewat CMD, command prompt, kemudian ada yang memasukkannya itu secara manual, bisa menggunakan fungsi insert ini. Itu tergantung menurut kalian itu lebih mudah mana, seperti itu. Ya, menurut saya kalau misalnya itu datanya banyak, itu ya pastinya diinsertkan ke dalam menu SQL ini. Karena kalau misalnya dimasukkan di dalam command prompt itu pasti akan banyak sekali. Nah, itu kalau menurut saya sendiri itu enggak apa ya, kurang enak kalau dilihatnya. Seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya, tadi kita sudah memasukkan data ke dalam tabel. Langkah selanjutnya adalah menampilkan data itu. Nah, select. Jadi untuk menampilkan data itu kita menggunakan select tabel untuk penampilan data tabel di dalam database. Nah, contoh di sini adalah menampilkan data di tabel data mahasiswa. Fungsinya itu sangat mudah, select bintang from data mahasiswa. Langkah-langkahnya sama, kemudian klik go, maka muncul ini. Oke. Nah, di sini kan select bintang. Bintang itu artinya menampilkan semua data di dalam database. Kalian bisa hanya menampilkan name saja atau nama saja atau ID saja sesuai kebutuhan. Kalau misalkan ingin menampilkan salah satunya, tinggal select name, bintangnya dihapus from data mahasiswa.
Dan di sini nanti banyak sekali nanti manipulasinya. Ini yang benar-benar nanti sesuai kebutuhan lah, kalian mau membuat aplikasi apa, membuat sistem apa, nah, nanti kalian banyak berpikirnya di sini. Di select-nya, oke. Kemudian update data tabel. Fungsi update ini digunakan untuk mengedit data tabel di dalam database. Contoh di sini kita mengedit data di dalam tabel mahasiswa. Sintaknya adalah update data mahasiswa, set ID sama dengan 1. Nah, tadi di select tadi itu kan sengaja saya buat ID-nya itu 0 atau nggak ada. Nah, caranya sama, kalian pastikan sintaknya ke dalam SQL, menu SQL, kemudian klik Go. Maka nanti ID yang tadinya itu 0 menjadi 1. Selanjutnya adalah join data tabel. Fungsi join ini digunakan untuk menambahkan data di tabel berbeda yang memiliki relasi. Artinya itu menampilkan lebih dari satu tabel, tapi harus dari tabel itu memiliki sebuah relasi. Oke, langsung saja. Di sini kita memiliki dua tabel, yaitu tabel data mahasiswa dan tabel data nilai. Nah, di sini kita ingin menampilkan NIM dan nama di data mahasiswa dan nilai di data nilai secara bersamaan. Nah, sintaknya adalah seperti ini. Selain data mahasiswa.name, ini adalah nama tabelnya, kemudian atributnya yang mau ditampilkan. Ini sama data mahasiswa.nama, data nilai.nilai. From data mahasiswa, join data nilai, on data mahasiswa.name. Nah, ini relasinya. Jadi data mahasiswa itu ada NIM, kemudian di data nilai ada NIM. Nah, baru bisa menampilkan data itu secara joinnya. Nah, angkanya sama, kalian cukup dimasukkan di lembar kerja ini, kemudian klik Go. Nah, maka muncul NIM, nama, sama nilai. Oke, ini ada penggabungan dari dua tabel, NIM dan nama di tabel data mahasiswa, data nilai itu di tabel nilai, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan ke-11 ini. Jika ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silakan bisa chat via WhatsApp atau bisa diskusi di Skalsa di e-learning kita. Kemudian untuk tugas sama seperti di pertemuan ke-10, silakan nanti kalian masuk ke praktik perkuliahan konsep basis data. Nah, di situ kalian bisa mengupload pekerjaan di situ. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.